Penjabat Sekda Maibrat Ferdinandus tak membuka pelatihan pengolahan ikan air tawar yang digagas oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Rabu 18 Desember 2024 di aula kantor dinas setempat. PJ Sekda Ferdinandus mengapresiasi pelatihan tersebut. Ferry mengatakan, peningkatan ekonomi keluarga serta pemenuhan kesehatan amat penting didorong melalui keterampilan ibu-ibu dalam bentuk kegiatan semacam ini. Sekda berharap manfaat pengetahuan memasak yang diterima dapat secara mandiri dikembangkan dalam rumah tangga oleh ibu-ibu untuk membiayai segala kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Ia melanjutkan, pencegahan stunting atau gizi buruk yang dikampanyekan selalu oleh pemerintah juga tak luput dari pentingnya pelatihan kepada ibu-ibu yang digelar tersebut. Sebagai pejabat utama pemerintah daerah, Ferdinandus mengingatkan agar kelanjutan kegiatan pembinaan kemasyarakatan semacam ini terus digenjot. Tidak hanya Dinas Perikanan dan Peternakan tetapi instansi teknis lainnya juga perlu berkolaborasi demi mencegah angka stunting di Maibrat. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Stefanus Kocu menambahkan, peserta kegiatan pelatihan berjumlah 50 orang yang diambil secara merata. Para peserta, kata Stefanus, mereka dilatih mengolah ikan air tawar jenis lele dan nila dengan produk olahan yakni membuat abon ikan lele, abon nila serta lele dan nila bumbu kuning. Sementara kegiatan berlangsung 1 hari. Ia mengatakan, peserta dimentoring oleh para instruktur yang didatangkan dari Akademisi SUPM Sorong Papua Barat Daya. Peserta juga telah diberi panduan terkait pengolahan, sehingga nantinya ibu-ibu menindaklanjutinya di rumah tangga masing-masing. Stefanus menyebut, pembudidayaan ikan nila dan lele telah dibudidayakan ke beberapa distrik, sehingga melalui pelatihan ini bisa muncul inovasi-inovasi baru, agar tidak sekedar dikonsumsi dari tempat budidaya langsung seperti biasanya. Kita yakin ya, dengan kegiatan-kegiatan semacam begini, pertama itu penurunan stunting, ya. Penurunan stunting. Yang kedua lebih dari itu, peningkatan ekonomi keluarga. Ya. Jadi kalau orang bikin pelatihan, ikut pelatihan, pulang ke Pangkal, itu bagian dari manfaat untuk keluarga kita masing-masing. Ya. Bikin barang ini, jual, ada uang, ya toh, anak-anak bisa sekolah, ya, bisa urus, ada yang sakit, ada yang sekolah, apalagi belanja makan minum di rumah dan seterusnya. Ya. Jadi orang yang punya uang itu bukan hanya kelompok yang jadi pegawai negeri saja, ya, tapi kita semua dengan catatan, ya, harus usaha. Satu cara ini ya Pak Kadis, ya, selain penurunan stunting tapi manfaat ekonomi itu penting. Ya. Kita orang ini semua mau jadi pegawai negeri. Jadi menurut catatan orang kesehatan itu, anak-anak jangan di atas 7 tahun, 10 tahun lah, supaya nanti tidak dimulai dari 0 tahun, 0 bulan sampai dengan 6 tahun, ya toh? Yang menurut kesehatan itu, yaitu menurut KB itu udah 9. Menurut kesehatan 0 bulan atau dalam janin sampai dengan 6 tahun pertumbuhan anak-anak seperti itu. Dia mau pintar, dia mau goblok, dia mau bodoh, urus dari 0 itu sampai 6 bulan, apa 6 tahun. Nanti di atas itu hanya tambah-tambah saja. Makanya yang ibu-ibu, ya, bapak-bapak, orang makan ikan banyak, ya, makan ikan banyak. Dengan program-program semacam tadi itu, ya, supaya menurunkan stunting. Ya. Yang kedua, lebih penting itu tidak kalah penting dari yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi masyarakat, uang bisa beredar. Kalau punya uang, jual di market, jual di kita beli, tidak bisa bawa ke Sorong, bawa taruh di mana bisa, orang bisa beli. Pasti ikan lele dari Maibrat, 2 kepalanya ada 2. Nah, begitu. Steko ini kan dulu bawa gaston. Katanya di Danau Emaru itu ikan mas yang asli dulu hilang gara-gara pasteko. Di sini ketahanan pangan, ya, itu bagian semua untuk penurunan stunting, ya. Kira-kira seperti itu. Ada juga yang dinas PD yang untuk urusan polio, ada yang kemiskinan SD. Sama beliau juga masuk stunting. Nah, stunting. Itu. Kalau lihat orang bagi-bagi barang itu bagian dari pemenang. Karena memang isu penting di negara ini yang lagi
galakan dikampanyekan penurunan stunting, polio, kemiskinan ekstrim dan seterusnya. Yang kedua, pendekatannya adalah setelah Bapak-Bapak dan Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini, ya ada manfaat ekonominya dari hasil pelatihan, pulang kembangkan, jual, ada uang untuk sarana sekolah, ada uang untuk sarana yang sakit atau keluarga yang sakit, ada uang kasih derma, gitu. Gitu. Atau kamu tidak mau kasih? Nah, macam-macam begitu. Itu saja Tuhan berkati. Saya undang semuanya berdiri. Atas nama pemerintah Bupati Maibrat, saya membuka acara pelatihan pengolahan ikan air tawar Kabupaten Maibrat yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maibrat di hari ini tanggal 18 Desember 2024. Saya bersama Pak Kadis, Pak Inspektur dan juga Pak Kadis Pemda hadir di sini dan membuka secara resmi. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi nafsau bonotsau, satu hati satu komitmen. Tanda dibukanya kegiatan ini kita tepuk tangan sama-sama. Baik, terima kasih pada hari ini tanggal 18 Desember 2024 kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Maibrat mengadakan kegiatan pelatihan pengolahan ikan air tawar dengan pilihan yaitu pengolahan ikan lele dan nila, kemudian bumbu kuning ikan lele dan nila, dan juga ada satu produk yaitu abon ikan. Nah, ini yang kami hari ini kita ada katakan 50 orang ibu-ibu. Nah, harapan kami bahwa ibu-ibu ini adalah mereka adalah garda terdepan di mana berada di distrik masing-masing dan kampung sebagai akan mengelola potensi-potensi perikanan yang selama ini kami sudah kembangkan di distrik masing-masing melalui proses budidaya ikan lele dan nila, sehingga ikan itu tidak hanya langsung dikonsumsi secara langsung, tetapi bisa dikelola sehingga ada nilai jual dan nilai barunya, sehingga proses ini dapat bisa digunakan dan dimanfaatkan dimakan atau dikonsumsi langsung oleh ibu-ibu untuk skala rumah tangga, terutama ibu-ibu hamil dalam rangka mencegah stunting atau gizi buruk untuk anak-anak. Ini yang harapan kami dalam kegiatan ini. Jadi kami dari Dinas juga salah satu PD yang dalam rangka mempersiapkan semua untuk kegiatan stunting dan juga gizi buruk di Kabupaten Maibrat. Nah, harapan kami ya ibu-ibu yang hari ini mengikuti kegiatan ini tidak sebatas ini, tapi mereka sudah diberikan panduan dari struktur dari Sultan Sorong, hingga tadi sudah teori di kelas, kemudian sekarang melakukan praktek proses pembelajaran orang dewasa. Jika mereka praktek ini, mereka bisa pulang membawa panduan itu, mereka bisa melaksanakan di rumah tangga mereka masing-masing ataupun dalam kelompok PKK di kampung mereka harus sebagai cara terdepan rangka untuk pencegahan stunting. Jadi terutama lebih dari itu ya untuk bagaimana kesejahteraan keluarga, tangga mereka masing-masing. Ya ini harapan kami sih ya. Dan sampai pelatihan ini habis selesai, tapi mereka pulang dan akan melaksanakan. Terkait dengan fasilitas semuanya kita sudah ada panduan. Kalau sana terbatas mereka bisa akan beli sendiri karena akan kembangkan dalam rumah tangga mereka setahun sehingga ada jadi nilai jual lagi. Oke. Maibrat. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.